Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas dalam renungan singkat ini adalah cara Tuhan menyelesaikan kelelahanmu. Mari kita akan membaca di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-10. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Jawabnya, "Aku bekerja sekiat-kiatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Saudara, Nabi Elia benar-benar mengalami sebuah pergumulan yang sangat hebat. Nabi ini sangat ketakutan karena Ratu Isabel. Dia marah, dia geram, dan ingin mencabut nyawanya. Itu sebabnya Nabi Elia lari dan ia menyelamatkan diri dari Ratu Isabel. Dia benar-benar mengalami ketakutan yang sangat hebat. Dan ia juga mengalami keputusasaan. Mengapa, saudara? Yang pertama, karena ia merasa sudah gagal. Bagaimana ia mengajak seluruh umat Allah, bangsa Israel, supaya mereka bertobat dari kehidupan di dalam penyembahan berhala. Bahkan ia juga berupaya untuk membawa sang Ratu Isabel supaya ia bertobat, dan juga Raja Ahab. Namun rupanya usaha itu sepertinya tidak menemukan hasil, dan Elia merasa putus asa dan ia gagal. Yang kedua, Elia mengalami apa yang namanya kesepian, karena ia merasa sendirian di tengah pergumulan yang ia hadapi. Di tengah keadaan seperti ini, saudara, Elia benar-benar lelah. Namun di tengah kelelahan sang nabi ini, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat mengasihi akan Nabi Elia, sehingga ia datang menjumpai sang nabi ini. Dia menghibur, dia menyediakan keperluan sang nabi Elia, bahkan dia memeliharanya. Dia memberikan kekuatan kepada sang nabi Elia ini. Namun dengar baik-baik, Tuhan ketika ia menghadapi sang nabi Elia yang waktu itu mengalami kelelahan, ia tidak pernah mengubah keadaan yang dihadapi oleh Nabi Elia. Artinya, Tuhan terlebih dahulu mengubah sikap hati Nabi Elia di tengah kelelahan yang ia hadapi. Saudara, Tuhan itu luar biasa. Cara dia menyelesaikan adalah dia mengubah sikap hati kita terlebih dahulu daripada apa yang terjadi, yang kita alami. Itu sebabnya, saudara, Tuhan lebih tertarik mengubah hati kita daripada sekedar mengubah keadaan dan situasi yang kita alami. Mari belajar di tengah kelelahanmu. Tuhan itu sangat baik. Dia peduli kepada kita. Namun yang Tuhan mau adalah ubah sikap hati kita ini. Dan inilah cara Tuhan. Dia menyelesaikan dengan caranya yang luar biasa. Bagaimana Tuhan mau mengubah hati kita terlebih dahulu. Jujur, ketika kita lelah, ketika kita capai menghadapi masalah, menghadapi tekanan, maka yang keluar adalah sikap hati yang seringkali tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita marah, kita kecewa, kita mengeluh, dan kita tidak pernah mengucap syukur. Dan inilah yang Tuhan mau rombak dalam hidupmu. Ingat, Tuhan mau mengubah sikap hatimu supaya sikap hatimu benar, supaya sikap hatimu berkenan di hadapannya, dan Tuhan tidak pernah mengubah keadaanmu terlebih dahulu. Ketika sikap hatimu benar, ketika sikap hatimu baik, responmu benar, maka Tuhan pasti akan mengubah segala-galanya menjadi lebih baik dan lebih indah. Inilah yang luar biasa dari Tuhan kita. Dia mengubah sikap hatimu di saat engkau mengalami kelelahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.